Apa sih ru'yatullah itu? Fil kalam ala ru'yatillah wa fi sifatil khamisah wa hiyal qiyam bin nafs wa daliluha. Jayid. Sebelum masuk ke dalam ru'yatullah, saya kena jelaskan sedikit beberapa mukadimah karena masalah ini dia agak susah, tapi saya jelaskan sekali wa khalas ya. Semua di kitab yang besar pun pembahasannya akan berputar daripada apa yang saya jelaskan. Apa itu ru'yah? Kata-kata ru'yah adalah melihat. Apa itu ru'yatullah? Anda melihat Allah. Jadi, di dalam ru'yatullah ini ada dua poin yang besar. Poin yang pertama, apakah ru'yatullah itu mungkin? Apakah melihat Allah itu mungkin? Setelah mungkin, apakah itu terjadi? Apakah itu terjadi? Itu dua berbeza ya. Kemungkinannya itu bisa Anda ambil daripada akal. Apakah itu terjadi di akhirat? Anda tengok daripada kitab was sunnah. Kita masuk yang pertama dulu, bahwasanya perkara itu mungkin. Untuk kita mengetahui perkara itu mungkin atau tidak, saya akan jelaskan hakikat daripada melihat. Bukan melihat Allah melihat. Apa sih melihat itu? Ahli sunnah mengatakan bahwasanya melihat adalah tambah ilmu. Kata-kata tambah ilmu ini Anda headline 10 ya. Karena semua akan kembali kepada penambahan ilmu ini. Ketika saya melihat Ka'bah, sebelum saya melihat Ka'bah, saya mendengar, oh ada bangunan kubus dan orang-orang itu apa? Bertawaf. Kita kalau sholat akan menghadap apa? Ka'bah. Saya akan mengetahui beberapa maklumat tentang Ka'bah. Kemudian saya haji, alhamdulillah saya sudah pernah haji. Saya melihat Ka'bah secara real. Ketika saya melihat Ka'bah secara real, apa yang saya ketahui tidak berbeda dengan apa yang saya lihat. Cuma apa yang saya lihat menambah pengetahuan terhadap apa yang saya ketahui. So, tengok. Ada semacam penambahan ilmu. Dengan saya melihat, ada tambahan ilmu daripada apa yang saya dengar. Apa yang saya ketahui melewati pendengaran. Maknanya ilmu saya lebih. Walaupun saya tidak mengetahui hakikat daripada Ka'bah. Begitu pula kalau saya dengar tentang seseorang, oh, saya dengar tentang Habib Nurgoma, apa namanya? Nurgoma? Habib UFC, namanya yang terakhir susah. Saya dengar pasal Habib. Oke. Kemudian saya jumpa dia. Ketika saya jumpa dia, saya tidak mengetahui hakikat manusia yang namanya Habib itu apa. Cuma ketika saya jumpa, menambah pengetahuan saya daripada apa yang saya dengar tentang Habib. So, di sini Anda mengetahui bahwasanya ru'yah inda ahli sunnah adalah tambahnya ilmu. Ziyadatul ilm. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, melihat, tengok ya. Melihat tidak menjadikan kita mengetahui hakikat apa yang kita lihat. Dan Allah, ketika saya melihat manusia, saya tidak mengetahui hakikat manusia itu apa. Anda kena paham itu? Melihat tidak menyebabkan kita mengetahui hakikat apa yang kita lihat. Itu hanya menambah ilmu saja. Dan di dalam dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sistem melihat dengan cara melewati mata kita. Bukan dengan mata kita, dengan adanya cahaya memantul kepada orang, kepada benda itu. Benda itu memantulkan cahaya kepada mata kita. Kemudian oleh mata kita akan dikirim cahaya itu ke otak, kemudian diproses. Akhirnya terjadilah yang namanya apa? Melihat. Itu adalah cara yang diberikan oleh Allah di dunia.
cara bagaimana kita melihat di dunia. Lebih tepatnya cara adah, secara adat rutinitas kauniyah melihatnya manusia dengan cara semacam itu. Cahaya, benda memantul ke mata kita, mata diproses ke otak, jadilah semua yang ada di dunia ini. Hakikatnya anta mungkin tidak seperti apa yang saya lihat. Cuma cahayalah yang membuat saya melihat Anda seperti ini. Mungkin kalau cahayanya lain, bentuk Anda lain, tidak sama seperti ini. Jaya jidan. Maknanya cara melihat yang ada di dunia ini itu adalah dengan kehendak Allah. Kalau Allah inginkan, Allah bisa merubah cara ini dengan cara langsung gambar anta Ustaz Sadam bisa langsung ditransfer oleh Allah ke otak saya tanpa melewati apa? Cahaya. Bisa apa tidak seperti itu? Bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja. Itu saja. Jaya jidan. Muqaddimah yang selanjutnya di dalam Allah Subhanahu wa taala itu ketika mensifati surga, disifati surga itu dengan perkara-perkara yang seperti disukai oleh manusia di dunia. Ketika mensifati bidadari, disifati dengan seleranya manusia. Bidadari itu cantik, rambutnya itu hitam, badannya itu bagus. Ketika berbicara pasal makanan, makan itu sedap. Maknanya nikmat yang ada di surga itu sama dengan nikmat yang ada di dunia, cuma dengan level yang lebih tinggi. Maksudnya kualitasnya itu premium. Kualitasnya itu apa? Premium. Maknanya semua nikmat yang ada di dunia juga ada di surga. Plus nanti ditambahi beberapa nikmat yang masih belum didengar oleh manusia. Jahijidan. Muqaddimah yang keberapa itu? Yang keempat kotak silap. Muqaddimah yang kelima, di dalam dunia ini nikmat yang Anda rasakan hakikatnya itu bukan perkara yang wujudi, bukan nikmat yang hakiki. Benar itu. Rasa sehat. Apa sih rasa sehat itu? Rasa sehat adalah hilangnya rasa sakit. Kenyang itu apa sih? Kenyang adalah hilangnya rasa lapar. Anda jumpa dengan istri senang. Kenapa? Karena sebelumnya Anda itu rindu. Rindu itu berat. Kalau katanya siapa? Iqbal, jangan rindu. Rindu itu apa? Berat. Biar aku saja yang rindu. Rindu itu berat. Ketika hilangnya rasa rindu, Anda apa? Senang. Maknanya semua nikmat yang ada di dunia ini hakikatnya adalah hilangnya rasa sakit. Hakikatnya satu-satunya nikmat yang bukan hilangnya rasa sakit adalah mendapatkan ilmu. Ketika Anda mendapatkan ilmu, Anda akan benar-benar mendapatkan nikmat yang hakiki. Selama nikmat yang hakiki di dunia ini yaitu mendapatkan ilmu, maknanya nikmat yang terbesar di dunia ini adalah mendapatkan ilmu, maka di surga pun nikmat yang hakiki adalah mendapatkan ilmu. Sebab itulah ru'yah adalah tambahnya ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Anda di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Maknanya sekarang kita di dunia ini tidak mengetahui sifat Allah kecuali 20. Di akhirat kelak Allah akan memberitahu lebih tentang dirinya. Allah akan memberitahu lebih tentang dirinya. Itulah yang namanya apa? Ru'yatullah. Itulah yang namanya apa? Ru'yatullah. Maknanya Anda akan diberitahu pengetahuan yang lebih tentang Allah daripada apa yang Anda ketahui di dunia ini. Loh Habib, kenapa kok Allah tidak memberikan kita nikmat itu di dunia? Kenapa? Karena hardware kita masih belum kuat. Hardware kita masih belum kuat. Subhanallah, manusia ini diciptakan di dunia ini memang tidak bisa untuk menikmati nikmat yang sangat besar. Tidak bisa. Memang hardware-nya semacam itu. Ibarat HP itu, kita itu masih Nokia 3310. Sedangkan ru'yah itu adalah program istilahnya Windows 99. Kalau program itu di-upload
di Nokia 3310, niscaya Nokia 3310 itu akan apa? Hang and blank. Maknanya kita tidak akan bisa untuk melihat Allah dengan makna kita bertambah ilmu tentang Allah lebih daripada sifat yang diizinkan oleh Allah untuk kita ketahui di dunia. Kita tidak akan mendapat ilmu itu di dunia karena memang tubuh kita tidak mampu untuk itu. Nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengupgrade tubuh kita. Tubuhnya ahli surga di-upgrade, tubuhnya ahli neraka di-upgrade. Kenapa? Karena agar mereka bisa untuk menerima azab neraka. Ketika di surga, tubuh kita di-upgrade, insya Allah kita masuk surga semua, agar kita bisa untuk menerima nikmat-nikmat yang ada di surga. Jayyid jiddan.